Baik, sekarang Bapak akan menjelaskan tentang materi setelah pelanggaran HAM, yaitu penegakan HAM. Ya, penegakan HAM tentang pelanggaran HAM yang khusus yang beragama Islam, kita berdoa dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang bagi yang non Muslim kita sesuai dengan keyakinan agama masing-masing ya. Mari kita berdoa mulai. Sudah selesai? Baiklah anak-anak sekalian, mari kita mulai dengan pembelajaran penegakan HAM. Bapak kita mulai ya, Mas Ari ya, silakan naik. PowerPoint-nya Pak. Oke, nah ini penegakan HAM. Di sini untuk penegakan HAM itu ada upaya keterlibatan pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia ya. Jadi dalam penegakan HAM itu kita harus melibatkan pemerintah. Kenapa pemerintah itu harus menyikapi dan memproses siapa saja yang melanggar HAM di Indonesia ini, baik itu sipil atau dari negara, atau dari militer dan sebagainya, tentu harus ditegakkan. Nah, ditegakkan itu tentu diproses oleh negara. Maka ini pemerintah itu bagaimana upayanya dalam menegakkan hak asasi manusia, ya. Itu yang harus kita pelajari dan harus kita cermati ya dalam menegakkan HAM itu, bagaimana sejauh mana pemerintah itu dalam menegakkan hak asasi manusia. Oke, next. Ya, next Mas Ari. Ya, next. Oke. Nah, ini sebelum kepada materi selanjutnya ya, Bapak ingin memotivasi yang setiap mata pelajaran Bapak selalu akan memberikan motivasi ya. Yaitu dari Imam besar, Imam Syafi'i ya, itu berabad-abad tahun yang lalu sudah berpesan, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Jadi di sini intisari dari nasihat ini adalah kamu harus rajin belajar. Tanpa belajar kamu akan mengalami suatu kebodohan. Sedangkan orang bodoh zaman globalisasi sekarang ini, di dunia ini, tidak dibutuhkan orang bodoh. Mana ada negara butuh orang bodoh, ya. Mana ada lembaga pemerintah atau perusahaan swasta yang menerima orang-orang bodoh. Hancur kalau dipimpin oleh orang-orang bodoh. Makanya kita harus belajar terus, belajar. Kalau kamu ingin menjadi orang yang sukses, harus belajar, ya. Nah, kamu harus belajar terus, jangan merasa capek, jangan merasa lelah. Kamu harus belajar terus, walaupun lelah, kamu harus belajar, ya. Oke. Next, selanjutnya, Mas Ari. Nah, tujuan pembelajaran hari ini ya, maka sebelum materi Bapak selalu menyampaikan tentang tujuan pembelajaran. Ya. Kenapa harus ada tujuan pembelajaran? Biar kamu tahu arah pembelajaran penegakan HAM itu arahnya sampai mana nih Pak Guru nih menyampaikan. Nah, itu namanya tujuan pembelajaran ya. Nah, Bapak menginginkan dalam tujuan pembelajaran penegakan HAM hari ini yaitu kamu sebagai peserta didik dapat menyebutkan dan menganalisa tentang upaya penegakan HAM oleh pemerintah. Nah, gitu ya. Jadi pertama kamu harus tahu kamu sebagai peserta didik dalam tujuan pembelajaran hari ini adalah agar kamu bisa menyebutkan dan menganalisa tentang upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Yang kedua, kamu sebagai peserta didik atau sebagai pelajar dari beberapa jurusan nih, ini kelas 11 semua ya kan,
kelas 11 ini Bapak yang ngajar semua kan untuk PPKN. Agar kamu dapat menyebutkan dan menjelaskan tentang proses penyelesaian pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Ya, kan judulnya upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, sekarang kamu bisa nggak nanti menjelaskan seberapa jauh sih proses penyelesaian pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah itu. Nah, itu tujuan pembelajarannya ya. Ada dua, tujuan peserta didik dapat menyebutkan dan menganalisa tentang upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan dan menjelaskan tentang proses penyelesaian pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, itu tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Ada dua. Oke, selanjutnya next. Next, Mas Ari. Oke. Nah, sekarang dasar pemikiran. Nah, pemerintah mempunyai dasar pemikiran tentang pembentukan Undang-Undang RI nomor 39 tahun. Nah, ini ada undang-undangnya ya. Jadi dalam penegakan HAM itu nggak asal menegakkan, harus berdasarkan undang-undang, yaitu Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999. Itu dasar pemikiran itu ya. Dasar pemikirannya itu. Apa isi dasar pemikiran itu? Dalam undang-undang itu disebutkan satu, Tuhan yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta. Ya. Nah, itu harus kamu dasar pemikiran satu, Tuhan yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta. Jadi yang menciptakan seluruh di muka bumi ya Tuhan alam semesta. Jadi tidak boleh ada semenang-menang antar manusia yang lain ya. Satu, manusia dianugerahi oleh jiwa, bentuk, struktur, kemampuan, kemauan, serta berbagai kemampuan oleh pencipta untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Jadi manusia oleh Tuhan mempunyai bentuk struktur yang berbeda, kemampuan yang berbeda, kemauan yang berbeda, ya sesuai dalam rangka untuk kelangsungan hidupnya. Jadi semua manusia diberi kebebasan untuk melaksanakan kelangsungan hidupnya sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kemampuan bentuk strukturnya dan kemauannya. Itu diberi kebebasan. Tiga, hak asasi manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dalam keadaan apapun. Jadi kemauan manusia tidak boleh dilenyapkan ya. Karena itu di dasar pemikiran dilindungi oleh Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999 tentang HAM ya. Nah, itu tiga dasar pemikiran dalam pembentukan Undang-Undang RI ya, di dalam pembentukan penegakan HAM di negara kita. Oke, selanjutnya naik ya, Mas Ari. Nah, sekarang upaya pemerintah Republik Indonesia tentang penegakan hak asasi manusia itu apa saja? Upaya pemerintah yang dilakukan itu apa saja? Satu, ya, ini satu, pembentukan Komisi Hak Asasi Manusia Komnas HAM, ya, yang dikenal Komnas HAM. Kamu pernah dengar kan Komnas HAM kan? Kalau sering lihat berita televisi atau di surat kabar selalu Komnas HAM, Komnas HAM itu harus tahu. Jadi itu Komnas HAM dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993 melalui keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993. Ya, pada zaman era Soeharto kalau nggak salah kan. Nah, ya, banyak pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Yang kedua, pembentukan instrumen HAM. Nah, instrumennya apa? Ya, instrumen HAM ya. Yang ketiga, pembentukan pengadilan HAM. Ya. Setelah instrumen HAM, baru dibentuklah pengadilan HAM. Jadi ada tiga kan?
upaya pemerintah Republik Indonesia tentang penegakan HAM itu ada 3 upayanya. Satu, dibentuk Komisi Hak Asasi Manusia, dibentuk Komnas HAM. Ya. Yang kedua, pembentukan instrumen HAM. Tahu instrumen? Instrumen itu misalnya gini, kalau kita ingin menegakkan HAM itu instrumennya apa aja, pelanggarannya apa aja. Dilihat instrumen nomor 1 sampai 10, instrumennya apa aja. Nah, ya. Kemudian baru lari ke pengadilan HAM. Oke, selanjutnya next. Ya, next Mas Ari. Oke. Nah, sekarang upaya pertama. Nah, tadi kan ada upaya penegakan ada 3 kan. Nah, sekarang akan Bapak sampaikan tentang pembentukan Komisi HAM. Nah, pembentukan Komisi HAM di sini adalah satu wewenang Komnas HAM dulu. Ya. Setelah dibentuk Komisi HAM, Komnas HAM, kalau bahasanya Komnas HAM, maka Komnas HAM itu mempunyai wewenang yang meliputi satu, ya Komnas HAM mempunyai wewenang yang meliputi satu, melakukan pendidikan dan penyuluhan tentang HAM. Satu, mempunyai kewenangan. Apa kewenangan pertama Komnas HAM? Satu, artinya memberikan pendidikan dan penyuluhan tentang hak asasi manusia ke seluruh masyarakat Indonesia. Jadi sebagai warga negara Indonesia harus tahu bagaimana sih tentang HAM itu, jangan sampai nggak ngerti, ya, baik pejabat, rakyat jelata, atau apa, pimpinan daerah, camat, dokter, dosen, guru, dan semuanya, siswa, pelajar harus tahu tentang HAM itu apa, ya. Nah, maka dijelaskan nanti ya. Dan jadi wewenangnya itu kewenangan Komnas HAM untuk memberikan penjelasan tentang hak asasi manusia. Yang kedua, melakukan pemantauan dan penyelidikan tentang HAM. Yang masuk di sini itu adalah semua atau konflik eksternal atau konflik dua kubu kepemerintahan atau dua kubu golongan atau masyarakat selalu dipantau oleh HAM. Ada nggak dalam peristiwa yang terjadi konflik itu adalah pelanggaran HAM? Nah, itu dilihat dipantau oleh HAM. Nah, gitu ya. Semacam kemarin ada apa terjadinya penembakan terhadap pasukan Habib Rizik Syihab, itu dipantau oleh HAM. Ada nggak pelanggaran HAM di situ? Nah, ya. Mungkin kamu udah tahu semua ya, ada pelanggaran HAM nggak di situ? Siapa yang bersalah? Siapa yang memulai? Dipantau oleh HAM. Kemudian setelah itu baru dikaji, melakukan pengkajian dan penelitian tentang HAM. Setiap peristiwa yang terjadi, ya, yang kaitan dengan HAM selalu dikaji dulu. Jangan asal, oh ini HAM, ini peristiwa ini HAM, ini pelanggaran HAM, nggak seperti itu. Komnas HAM mengkaji dulu, ya, mengkaji dulu. Ini melanggar HAM atau tidak, nah, ya. Kemudian baru menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi. Kalau terjadi ada pelanggaran HAM dan tidak berujung kepada pelanggaran HAM berat atau masalah ringan, itu bisa dinegosiasi, diselesaikan, dikonsultasikan. Bisa nggak dengan jalan musyawarah? Dinegosiasikan. Apa sih permasalahannya, duduk permasalahannya kok sampai terjadi pelanggaran. Yang kelima, wewenang HAM itu adalah menyampaikan rekomendasi. Selanjutnya
Oke, selanjutnya yang next. Sebentar, Pak, sebentar. Trouble dikit. Mas Ari. Halo. Next. Bentar ya, ini ada ini sama Mas Ari lagi. Wah, ada 168 ya. Ayo, siapa lagi belum masuk? Cepat, sebelum selesai nih Bapak nih. Kalau nggak masuk, Bapak alpain. Cepat. Pokoknya kalau nyerahin tugas, siswa yang nggak nyerahin tugas, berarti nggak nonton, nggak ikut Zoom, nanti Bapak alpain. Oke. Nah, ya. Nah, sekarang pembentukan instrumen HAM. Nah, ini yang ini instrumen HAM itu biasanya itu ada sebagai suatu alat untuk proses perlindungan dan penegakan HAM. Jadi proses penyelesaian dalam terjadinya pelanggaran HAM ya. Jadi ini makanya perlu instrumen. Nah, instrumen itu adalah berupa biasanya undang-undang ya. Undang-undang atau lembaga-lembaga penegak hak asasi manusia, Komnas HAM atau misalkan kontras dan sebagainya, itu instrumen HAM semua, artinya mereka akan transparan untuk melihat semua kejadian, semua peristiwa itu tentu akan dilihat independen itu berfungsi untuk melihat apakah ini benar-benar nggak dalam peristiwa kejadian itu, bentrokan itu atau demo itu ada satu pelanggaran HAM. Ya. Itu dilihat oleh lembaga seperti kontras atau lembaga kemahasiswaan dan sebagainya. Ya. Nah, makanya kita Komnas HAM perlu instrumen. Instrumen itu berupa undang-undang, ya, undang-undang yang akan memproses apabila terjadinya pelanggaran. Oke, selanjutnya Mas Ari. Next. Nah, pembentukan instrumen HAM, ya, pembentukan instrumen HAM. Oh ya, belum next ya. Merupakan alat proses perlindungan penegakan HAM, instrumen ya. Kemudian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 199 tentang HAM, ya. Dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Kemudian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Kemudian Piagam PBB 1945 dan Deklarasi Universal HAM 1948. Nah, itu ya. Nah, ini instrumen-instrumen itu berkaitan tentang HAM ya. Jadi instrumen itu adalah payung hukum. Ya, payung hukum ketika pengadilan atau seseorang ingin memproses atau lembaga ingin memproses tentang pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, ya, tentang suatu peristiwa HAM, pelanggaran HAM. Ya. Oke, selanjutnya naik Mas Ari. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini yang ketiga ya, upaya pemerintah itu kan ada 3 upaya kan tadi kan. Nah, kamu harus hafal nih. Pertama, upaya pemerintah itu apa? Yang kedua apa? Yang satu kan pembentukan Komnas HAM, kemudian membuat instrumen HAM, yang ketiga pembentukan pengadilan HAM.
Nah, pengadilan HAM, pembentukan pengadilan HAM di sini, pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang menjadi dasar dalam penegakan kepastian hukum, keadilan, dan perasaan aman. Selain berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM berat, pengadilan HAM juga berwenang memeriksa dan memutuskan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang terjadi di luar batas teritorial wilayah Indonesia. Nah ini ya. Jadi ini pengadilan HAM itu berbeda dengan pengadilan yang lain, itu pengadilan khusus ya. Pengadilan khusus yang khusus menangani tentang peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM, baik dilakukan oleh aparat pemerintah, aparat militer, atau perorangan dan sebagainya, atau dari aparat dunia swasta, perusahaan dan sebagainya. Itu akan, kalau seandainya melanggar HAM, akan diproses dan diadili di pengadilan HAM. Nah, ini ada undang-undangnya. Itu dibentuk pada tahun 2000 dengan Undang-Undang Nomor 26 ya. Nah, pembentukan pengadilan HAM. Oke, selanjutnya next Mas Ari. Next. Nah, kemudian yang terakhir nih. Nah, tadi kan udah Bapak sampaikan kan, udah menjelaskan kan. Bapak berikan satu soal dan diskusi. Nah, diskusikan dalam satu kelas jurusan sejauh mana pemerintah telah berhasil menyelesaikan kasus HAM di Indonesia. Nah, kamu boleh chattingan sama teman satu kelas kan, satu kelas. Jawabannya satu kelas satu lembar aja, tapi sudah didiskusikan antar teman kamu mulai chatting WA. Nomor soal satu itu ketua kelasnya yang ngirim ke Bapak. Nggak usah semua, ya. Satu aja jawabannya, tapi soal ini nomor satu itu sudah didiskusikan di antara grup kelas kamu. Kamu kan punya grup, ada 11 OTKP 1, ada 11 OTKP 2. Nah, satu grup tuh kamu chatting-chattingan tuh. Ya, dengan teman sama yang ini tentang soal ini. Kamu serahin ke Bapak nanti, soalnya kalau sudah dijawab, ya sudah dirembukan satu kelas itu, jawabannya hanya satu lembar. Yang berhak untuk ngirim japri ke WA Bapak, jawabannya satu kelas itu hanya ketua kelas. Oke? Yang satu lembar aja satu kelas. Nomor satu ya. Nah, nomor 2, sebutkan 5 contoh kasus HAM yang terjadi di Indonesia dan telah ditangani oleh pemerintah RI. Nah, sebutkan contohnya ya. Jadi ini mungkin nanti hubungannya jawabannya kamu dengan melihat video ya. Video. Nah, ini juga boleh kamu dikerjakan satu kelas satu lembar. Ya, satu lembar aja tapi sudah didiskusikan sama teman kamu ya. Nah, gitu ya. Nah, kemudian nomor 3-nya tadi ya. Jadi itu sudah Bapak tayangkan tadi video ya. Video 4 pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia ya. Nanti kamu simak ya. Kamu pelajari peristiwa mana aja yang terjadi di Indonesia yang kaitan dengan pelanggaran HAM dan juga bagaimana upaya pemerintah dalam menyelesaikan proses pelanggaran HAM itu sendiri ya. Nah, itu pemerintah dalam menegakkan HAM itu bagaimana dalam memproses keempat kejadian peristiwa yang terjadi di Indonesia itu. Itu zaman dulu, pada zaman era Soeharto ya. Itu salah satu bentuk contoh pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Oke ya. Bapak tidak akan memberikan satu tanya jawab sekarang, cuman Bapak ingin kamu menjawab soal-soal yang tadi sudah Bapak sampaikan sebelum install video itu.
kamu kirimkan via WA Japri satu kelas, Bapak hanya minta satu jawaban saja, dan kamu tulis nama-namanya di situ ya, satu kelas itu namanya siapa aja di situ ya, yang memberi komentar, yang menjawab itu tanggung jawab ketua kelas. Karena di sini Bapak itu hanya forum memberikan soal dan didiskusikan ya. Nanti kalau misalkan Bapak ketika akan pelajaran tatap muka mungkin diskusinya bisa lebih seru lagi ya. Tapi tetap Bapak akan menjalankan, kamu juga harus mendiskusikan tentang peristiwa tadi yang sudah Bapak tayangkan ya. Terus soal-soal yang sudah Bapak sampaikan tadi ya, jangan lupa. Makanya setiap pembelajaran yang Bapak sampaikan harus dicatat ya soal-soalnya ya. Nanti kamu diskusikan, satu kelas hanya menyampaikan satu lembar dan ditulis nama-namanya di situ. Ya. Dan yang tidak memberikan komentar, itu tanggung jawab ketua kelas menuliskan namanya. Ya. Kirim WA ke Japri ke Bapak jawabannya. Itu ya. Itu aja pembelajaran pada hari ini. Ya, Bapak tutup sekian ya. Dan bisa masuk pembelajaran dengan Zoom meeting ini ya di pelajaran Bapak. Dan tugas-tugas tolong ketua kelasnya kerjakan ya untuk mewakili kelasnya ya. Tolong kerjakan, kirim ke Bapak ya. Jangan lupa ya. Mudah-mudahan kamu bisa memahami tujuan pembelajaran yang sudah di awal sudah Bapak sampaikan, sehingga kamu bisa menganalisa dan menyebutkan dan menjelaskan apa itu penegakan HAM, apa itu upaya pemerintah dalam menegakkan HAM yang terjadi di Indonesia. Terima kasih.